Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanillah mu'allif badal kitab musibatil wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab yaitu golongan Islam. Wa minhum lan iku setengah saking ahzab ibahiyuna utawi piro-piro kaum kang menangake ibahiyuna utawi piro-piro kaum kang menangake apa wae. Ibahiyuna utawi piro-piro kaum kang menangake apa wae, yaitu mengalahkan semuanya. Yaquluna ngendika sapa ibahiyun innal abda setune kawula iku idza balagha arikalan temeka sapa abdun ghayatal mahabbati ing katok-katoke demen. Idza balagha arikalan temeka sapa al abdu ghayatal mahabbati ing katok-katoke demen wasofalan bersih apa qalbuhu atine abdun minal ghaflati saking lali. Wakhtaro lan milih sapa abdun al imana ing iman alal kufri ing atase kufur wal kufra dilan tegese kufur. Sakata monggo gugur anhu sangka abdun apa al amru perintah wa nahyu lan larangan. Jadi kelompok yang selanjutnya adalah namanya ibahiyun. Kelompok yang mengatakan bahwa sesungguhnya hamba ketika sampai kepada kepada cinta yang terakhir, artinya pol-pol cinta yang pada titik terakhir, ya, sampai pada akhirnya cinta dan hatinya bersih dari lalai, maka semua perintah dan larangan sudah tidak ada artinya. Artinya dia itu melaksanakan dosa besar, juga Allah Ta'ala tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang itu sudah dinyatakan sampai kepada cinta yang paling akhir, cinta yang paling pol zaman, ya, cinta sing paling hebat. Itu pendapat mereka. Wala yudkhilu lan orang mlebu-aken hu ing abdun sapa Allah annara ing neraka birtika bil kabairi kelawan nglakoni pira-pira dosa gede. Dan Allah Ta'ala tidak akan memasukkan mereka abdun itu ke dalam neraka sebab melakukan dosa yang besar. Jadi bagi mereka, pendapat mereka, pemahaman mereka, orang itu kalau sudah beriman itu tidak akan disiksa oleh Allah walaupun melakukan dosa besar. Jadi walaupun melakoni dosa gede, kalau sudah beriman tidak akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Itu versinya mereka, pemahaman mereka. Wa ba'dumu tapi sebagiane ibahiyun, wa ba'dumu tawi sebagian ibahiyun iku yaqulu ngendika sapa ba'duhum innahu satune kelakuan iku taskutu gugur anhu sangka abdun apa al ibadatu pira-pira ibadah ad-dhahiratu kang dhahir. Ada juga sebagian dari kelompok mereka yang mengatakan bahwa
ibadah yang bersifat dohir itu telah gugur. Jadi tidak ada gunanya sampeyan sembahyang jenggelat-jenggulit. Sing penting atine. Kayak apa? Kayak kelompok apa jenenge? Kelompok kebatinan. Ya, mereka tidak kemudian sholat seperti kita yang diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Tapi mereka ibadahnya cukup di dalam hati. Itu adalah kelompok kebatinan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Wong Kanjeng Nabi bae menungso sing paling mulia, orang yang paling dekat dengan Allah, yang menjadi kekasih Allah saja, sholatnya tetap menggunakan gerakan. Wa aqwalun wa af'alun muftatahatun biniyah wa muhtatamatun bitaslim bisara itu al-makhsusah. Jadi yang dinamakan sholat adalah merupakan beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan. Tetapi mereka tidak seperti itu. Jadi mereka itu beranggapan bahwa sholat itu yang penting adalah hatinya. Itu baik kelompok mereka. Rasul sendiri itu ketika sholat sampai sampai kakinya itu bengkak. Wis saking akeh rakaate sholat. Apalagi kita sebagai umatnya kok malah berpendapat bahwa yang penting adalah hatinya. Ini jelas keliru, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa takunulan ono opo ibadatu ibadai abdun. Wa takunulan ono opo ibadatu ibadai abdun iku at-tafakuru mikir-mikir. Iku at-tafakuru mikir-mikir wa tahsinal akhlaq lan bagusi akhlak al-batinati kang batin. Maka ibadahnya mereka itu adalah ibadahnya dengan berfikir, kemudian membagusi akhlak yang bersifat batiniyah. Sing penting akhlaknya apik, sing penting batinnya apik, sing penting pikirannya apik. Ono dene sembayang arusa jenggelat-jenggelit, arusa ana niate, arusa ana takbire, arusa ono ruku dan sujude. Itu versinya mereka. Jadi dari golongan Islam yang punya pendapat semacam itu. Qala ngendika as-sayyidu Sayyid Muhammad fi Syarhil Ikhya dalam syarah kitab Ikhya. Wa hadza utaiki qaul iku kufur wa zindaqatun lan kafir zindik wa dolalatun lan kesasar. Nah, jadi orang yang berpendapat bahwa ibadahnya itu cukup di dalam hati saja, cukup hanya membagusi, memperbaiki akhlak yang sifatnya batin saja, itu adalah orang itu merupakan kaul yang menyebabkan orang itu menjadi kafir dan juga tersesat. Walakinil ibahiyun nalan tetapi ne utawi kaum ibahiyun. Walakinil ibahiyun nalan tetapi ne utawi kaum ibahiyun iku maujuduna piro-piro kang maujud kabeh min qadimis zamani saking dingine mangsa juhalun tur kang padha bodho-bodho kabeh dhalalun kang kesasar kabeh. Jadi golongan mereka itu sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Ya, sudah ada yang namanya kelompok kebatinan. Mereka adalah orang-orang juhalun, orang-orang yang bodoh dan juga yang tersesat. Ya, maka kita jangan kemudian ikut-ikutan mereka yang sesat dan bodoh. Sembayangnya cukup nang ati tok, nek cara nang daerah Jebet ki anak jenenge apa? Jenenge kelompok kali ono kuwi nang Jebet jadi ibadahmu cuma nang ati tok. Ada kelompok kebatinan. Ada, dan Jebet juga ada. Itu kayak Islam kejawen ngono, tapi kebatinan. Kalau kejawen kan isim, kayak dulu kan musim made maring ono ya made maring matahari ya. Tapi kuwi hanya cukup hatinya saja. Nah itu.
Jadi ada semacam itu. Ya. Jadi ternyata banyak yang masih seperti itu, dan orang-orang yang semacam itu adalah termasuk juhalun, orang-orang yang bodoh, dolalun dan tersesat. Laisa orang-orang iku laum kadwine ibahyun apa roksun pemimpin. Laisa orang-orang iku laum kadwine ibahyun apa roksun pemimpin. Ya'lamu kang ngerti sapa roksun al ilma ing ilmu asariyah kang bangsa syar'i, kama kaya keterangan yang bagi kang prayoga apa di mana mereka itu tidak ada pemimpinnya yang mengetahui ilmu syariat, sehingga pendapatnya ngaco, pendapatnya ngawur. Sing penting senengati bae. Ngono kaya ku sampean mangane aja diplok, dikrendek bae urip ora kira-kira sampean. Sampean ngarepe panganan mirang-mirang ora dipangan mung cuk krendek tok. Urip ora kira-kira. Ora urip. Pendapat mereka seperti itu. Jadi wong sembahyang sepenting nangati. Ini adalah kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok yang tidak mempunyai pemimpin yang mengetahui ilmu syariat, sehingga pendapatnya ngaco, pendapatnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Wa minhum aniku setengah saking ahzab man utawi wong kala kang ucap sapa man bi tanasukil arwahi kelawan nitise pira-pira nyawa, bi tanasuhil arwahi kelawan nitise pira-pira nyawa, wang tikoliha lan pindai arwah abadal abadi ing dalam sak lawase lawas, fil ashkhasi ing dalam pira-pira awa-awaan. Jadi golongan yang selanjutnya adalah golongan yang mengatakan bahwa roh piye bisa nitis maring liya. Kayak apa? Kayak reinkarnasi. Kayak keyakinannya wong Hindu bahwa kita nanti akan mengalami yang namanya reinkarnasi. Ya. Nah ini kan berarti jelas-jelas bukan ajarannya umat Islam. Ya. Mosok ono dewa kok netes di menungso, tidak mungkin loh ya. Lah ya wong dewa kok padha gelut pribadi. Nah, kan berarti sebuah keyakinan yang jelas sudah tidak bisa masuk logika, tidak masuk akal. Nah ini. Jadi ada golongan yang berkeyakinan bahwa arwah itu, roh itu bisa nitis. Nah, nitis maring wong liya, wang tikolia lan pindah arwah pindah maring wong liya sak lawas takhruju kang metu apa arwah mim badanil akhiri saking badane wong liya, takhruju kang metu apa arwah mim badanil akhiri saking badane wong liya, min jinsi saking jenis akhir au ghairi tawiliyane akhor wa za'amalan nyono sapa ulai iki samudayaning man, wa za'amalan nyono sapa ulai iki samudayaning man, anna ta'dzibaha ing setuhune den siksane arwah, anna ta'dzibaha ing setuhune den siksane arwah, wa tan'imaha lan den paringi nikmati arwah fiha ing dalem ashkhos, fiha ing dalem ashkhos iku bihasbi zakaiha kelawan milang-milang bersih arwah, wa khabasiya lan kotore arwah. Bahkan mereka mengira mereka nyono mengira bahwa arwah itu disiksa maupun mendapatkan kenikmatan itu di dalam diri seseorang itu adalah berdasarkan bersih dan kotornya arwah itu. Ya, sehingga orang perlu maning sholat dohir, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena
roh itu disiksa oleh Allah maupun mendapatkan kenikmatan dari Allah itu berdasarkan bersih dan kotornya arwah itu, berdasarkan bersih dan kotornya roh itu kelompok mereka. Padahal tidak, yang namanya masalah siksa dan nikmat itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Ya mana? Jadi ora kudu wong taat kuwi ora kudu oleh kenikmatan, ora kudu. Kenapa? Nek wong ibadah ke kudu oleh kenikmatan, oleh ridhane Gusti Allah, kudu mlebu surga, berarti seolah-olah nyong sampean kabeh ki meksa maring Gusti Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa. Jadi kabeh mau ki berdasarkan biiznillah, pelayan izine Gusti Allah. Kui mau masalah surga dan neraka, masalah mendapatkan siksa ataupun tidak, itu adalah berdasarkan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita sebagai manusia hanya wajib berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu ya. Bihasbi zakaya kelawan milang-milang bersih arwah wa ombasiya lan kotori arwah. Kala ngendika sapa Asyihab Al-Khafaji. Asyihab Al-Khafaji fi syarain dalam sarai Asyihab Al-Khafaji ala sifah yang atas kitab sifah waqad kaffaro lan teman-teman ngapirake hum ingman sobalu syar'i wong kang ahli syariat, sobalu syar'i wong kang ahli syariat, lima krono perkara fihi, lima krono pendapat fihi kang iku tetep ing daleman, fi kang iku tetep ing daleman min takdzibillahi saking goroaken Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Gusti Allah. Dan sungguh orang-orang yang ahli syariat itu telah mengkafirkan mereka sebab pendapatnya mereka, yaitu mendustai Allah, mendustai utusannya Allah, dan mendustai kitab-kitabnya Allah. Maka mereka tergolong di dalam kelompok-kelompok yang kafir. Maka kita harus hati-hati, apalagi zaman sekarang berbagai macam aliran semakin banyak bermunculan. Seperti apa? Seperti tumbuhnya rumput, ya, tumbuhnya tanaman sayur mayur setelah adanya hujan pating melendung. Ya Allah, ternyata banyak sekali aliran yang ada di Indonesia. Makanya kita itu harus hati-hati. Wa minhum ane setengah saking azaman utawi wong kala kang ngucap sapa man bil khululi kelawan manggone Gusti Allah ing dalam makhluk, bil khululi kelawan manggone Allah ing dalam makhluk, wal ittihadi lan manunggaling kawula Gusti. Nah nggih, manunggaling kawula Gusti kaya siapa? Kaya Siti Jenar, kaya sing aran maksud Al-Halaj. Ya kenapa? Ajarnya adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi Allah Ta'ala wis manunggal, bersatu dengan dia. Kenapa? Kan sudah dekatnya dengan Allah, sehingga mereka berpendapat bahwa saya ya Allah. Saya siapa? Allah. Jadi tidak ada saya, adanya Allah. Ya itu adalah paham manunggaling kawula Gusti. Itu termasuk paham yang bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Wahum utawi mankola bil khululi wal ittihadi iku jahalatul mutasawwifati, pira-pira wong budune, pira-pira wong ka ahli tasawuf. Kuwi wong-wong sing kaya kuwi sing berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu bertempat di dalam makhluk dan menyatu dengan makhluk. Itu adalah golongan para sufi yang bodoh.
ya, golongan para sufi yang bodoh. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam bidang tasawuf itu mengikuti pendapatnya satu adalah Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tus, yang kedua adalah Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ya, sing apa? Sing jelas-jelas tasawufnya tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tasawuf tapi yo syariatnya orang ditinggalake. Jangan kemudian kaya nalikane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu ibadah moro-moro ana sultan moro. Abdul Qadir, ibadahmu wis luar biasa, saiki asa sembahyang. Nah, asa sembahyang. Jadi dianggap ternyata apa? Ternyata sing ngomong itu ternyata adalah setan yang sengaja untuk apa? Merusak kepada imannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Harus asa ibadah, wis beres ibadah, usah bayang maning wis. Wong luar biasa. Ini adalah tasawuf yang bodoh. Jadi setinggi apapun manusia derajatnya tetap harus melaksanakan sholat. Saya kira ada tidak manusia yang lebih mulia dari Rasulullah? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah. Itu saja Rasulullah masih melaksanakan sholat. Yaitu apa? Diawali dengan niat dan diakhiri dengan sah. Kalau ada manusia sekarang yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah, yaitu dengan sholatnya hanya apa? Hanya batin tok sing sholat. Nah ini jelas bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hati-hati ya. Ini adalah jahalatul mutasawwifati. Ya kuwi pira-pira bodoh-bodone pira-pira wong kang ahli tasawuf. Tasawuf yang bodoh, tasawuf yang menyimpang. Maka juga harus hati-hati. Ya. Makanya kita mengikuti pendapat siapa tadi? Imamuna Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang kedua adalah Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam bidang ini dalam bidang tauhid kita mengikuti satu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam bidang fikih ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu tuh dicekeli. Ya, cekeli kencang. Yaquluna ngendika sapa man inna sunna Gusti Allah taala al wujud al mutlaqu kang mutlak wa inna ghairahu lan satuhune liyane Gusti Allah iku la yatasifu ora persifatan sapa ghairahu wa inna ghairul satuhune saliyane Gusti Allah iku la yatasifu ora persifatan sapa ghairahu bil wujudi kelawan wujud aslan hale babar pisan. Bil wujudi kelawan wujud aslan hale babar pisan. Hatta idza qalu hingga are kalane ngucap sapa man al insanu tawi menungso iku maujudun kang den wujudake. Al insanu tawi menungso iku maujudun kang den wujudake. Fa maknahu monggo tawi maknane kaul iku annalahu sedene iku tetep kadhene insan. Annalahu sedene iku tetep kadhene insan ta'alluqon ana hubungan. Ta'alluqon apa ta'alluqon hubungan bil wujudi kelawan wujud al mutlaqi kang mutlak wa huwa utawi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi wujudul mutlak iku Allah taala halimul Gusti Allah. Sehingga Pak, mereka itu berpendapat bahwa sesungguhnya manusia itu berhubungan dengan
wujude Allah Ta'ala sing mutlak. Makanya ketika orang itu sudah sampai kepada taraf yang tinggi, itu hanya apa? Allah itu menyatu kepada dirinya. Kenapa? Kan tidak ada manusia kecuali hanya Allah. Itu adalah kelompok golongan yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bertempat di dalam makhluk, dan juga Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Ini adalah golongan sempalan dari Islam. Kala ngendika sapa al-allamatu wong kang banget alime, al-amiru kang dadi pemimpin, fi asyati Abdussalam ing dalem. Kala ngendika sapa al-allamatu wong kang banget alime, al-amiru pani amir, fi asyati Abdussalami ing dalam kitab Hasyai Abdussalam, wa huwa tawi qaul iku kufrun kufur shariqun kang jelas, wa huwa tawi qaul iku kufrun kufur shariqun kang jelas. Nah, makanya al-alama al-amir di dalam kitab Hasyai Abdussalam mengatakan bahwa orang yang semacam itu yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala manunggaling maring kawula Gusti, ya, manunggal maring menungso, menyatu dengan manusia, bertempat di dalam tubuhnya makhluk. Di dalam makhluk itu adalah merupakan kekafiran yang sangat jelas. Kenapa? Kalau Allah itu berarti bertempat pada makhluk, berarti Allah Ta'ala itu berarti butuh tempat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Berbeda dengan kita. Kalau kita manusia itu butuh tempat. Kita manusia butuh butuh yang lainnya. Tapi kalau Allah Ta'ala butuh enggak? Enggak butuh. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kita. Allah tidak butuh alam. Justru sebaliknya, kita yang butuh terhadap Allah. Alam yang butuh terhadap Allah, bukan Allah Ta'ala yang butuh terhadap alam. Wala khulula lan ora ana manggon lan ora ana manggone Allah ing dalam makhluk iku maujud. Wala khulula lan ora ana manggone Allah ing dalam makhluk iku maujud. Wala ittihada lan ora ana manunggal kawula Gusti ku maujud. Wala khulula lan ora ana wala ittihada lan ora ana manunggal kawula Gusti ku maujud. Jadi tidak ada yang namanya Allah Ta'ala itu bertempat di dalam makhluk, tidak ada. Berarti hampir sama dengan Mujasimah, ya. Orang yang mensifati Allah sebagaimana sifatnya manusia. Ya Allah Ta'ala ku nang ndur aras, berarti Allah Ta'ala ku kudu aras. Ya benda. Allah Ta'ala ku berarti nang manggon nang makhluk sing punya derajat luar biasa. Yang taunya sudah tinggi pada makomnya luar biasa, ya, makom yang luhur sekali. Nah, itu salah. Kan Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah Ta'ala adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk. Fa'in waqa'a mongko lamun tumibo, fa'in waqa'a mongko lamun tumibo min akabir auliyai, saking penggedene pira-pira wali. Fa'in waqa'a mongko lamun tumibo min akabiril auliyai, saking pira-pira penggedene pira-pira wali, apa ma perkara yuhimu kang awe cipta apa ma dalika ing mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in waqa'a mongko lamun tumiba min akabiril auliya saking pira-pira penggedene pira-pira wali, apa ma perkara yuhimu kang awe cipta apa ma dalika ing mengkono bil khululi wal ittihadi. Uwila mongko den takwil apa ma bima kelawan perkara yunasibu kang mantesi
Yunas kang mantesi apa sapa man ing ma Yunas kang mantesi sapa man ing ma kama kaya keterangan ya kau kang tumibo apa ma minhum saking akabiril aulia. Jadi seandainya ada sesuatu semacam itu yang jatuh dari para walinya Allah, maka itu harus ditakwil. Harus ditakwil ya. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Contoh misalnya, berarti kaya misalnya apa? Kaya misalnya ayat Ar-Rahmanu 'ala arsyis tawa itu kan berarti kan ayat itu perlu ditakwil. Artinya jangan kemudian kita itu mengartikan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Kenapa? Karena kalau kita mengartikan Allah berada di atas arsy, berarti kita menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu membutuhkan makhluk, yaitu rupa arsy. Nah, pertanyaannya, ketika sebelum adanya arsy, Allah di mana? Nah, di mana kalau ada arsy? Nah ini berarti kan salah kaprah. Ya, tidak boleh kita kemudian mensifati Allah sebagaimana sifatnya manusia, tidak boleh. Dan Allah punya sifat adalah mukhalafatul lil hawa. Jadi Allah berbeda dengan makhluknya, tidak sama dengan kita, tidak sama. Ya, maka ketika walaupun itu dari makolanya para ulama misalnya, tetap itu harus ditakwil. Jangan kemudian Allah tak barang karunya tapi itu kan ditakwil. Sangkin perkemaring Gusti Allah sehingga apa? Seolah-olah tidak ada dirinya kecuali hanya Allah. Mula Syekh As-Sakandari dalam kitab Hikam seperti itu. Sampai pada tauhid yang paling tinggi itu orang menyatakan bahwa tidak ada saya dan Allah. Kenapa? Karena saya manusia. Makhluk, jadi tidak ada manusia kecuali dengan kehendak Allah. Nah, bahasa singkat itu ditakwil supaya jangan sampai kemudian berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu menyatu pada dirinya yang namanya manunggaling kawula Gusti. Nek sing kaya nang wali saka ya sesiti benar, atau dalam di dalam manaknya itu ada yang namanya Syekh Mansur Al-Halaj yang punya ajaran manunggaling kawula Gusti. Jadi memang tadi kalau kita belajar kitab Al-Hikam itu menurut pendapat daripada Syekh As-Sakandari itu, jadi ketika seorang itu pada tauhid yang paling puncak itu apa? Menyatakan bahwa sudah tidak ada makhluk melainkan Allah. Apalah artinya makhluk kalau tidak ada Allah? Ya benar. Semuanya itu karena Allah. Maka situ ada sebuah begini makalah. Jadi apa namanya? Dunia ini tidak ada artinya ketika kita sudah bertemu dengan Allah. Tidak ada artinya. Paham dah? Sebaliknya ketika kita belum bertemu dengan Allah, maka juga sama sekali dari artinya juga. Jadi semua itu adalah Allah. Jadi dunia itu apalah artinya dunia ketika kita sudah bersama dengan Allah. Maka orang yang sudah bersama dengan Allah, orang itu akan selalu bahagia, akan selalu tidak kesepian walaupun berada di tempat yang sangat sunyi. Tidak ada kesepian. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah. Itulah para walinya Allah. Jadi wong sing karo Gusti Allah, orang yang hatinya selalu dengan Allah, maka dimanapun dia berada, dia tidak akan merasa asing, dia tidak akan merasa kesepian. Tapi kalau orang itu hatinya tidak bersama dengan Allah, walaupun dia tinggal bersama dengan manusia yang dia kenal, tetap dia akan merasa asing. Kenapa? Karena hatinya tidak ada Allah. Paham iki tasawuf ya. Iya, jadi mulane atine yang sampean kabeh belajar supaya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa
Sebab dengan hati kita lalu ingat kepada Allah, maka hidup kita akan bahagia. Apalah artinya dunia ini tanpa Allah? Ya benda. Apalah artinya kemewahan dunia ini tanpa adanya Allah? Itu. Mulane wong sing karo Gusti Allah, orang yang sudah sudah tauhidnya sudah luar biasa, maka sudah tidak membutuhkan dunia lagi. Paribasane cara wong sufi iki, Gusti kula niki ame neraka mboten napa-napa, asal jenengan ridho mawon mboten napa-napa kula. Ya wong tasawuf. Ya. Saya masuk neraka ndak masalah, Gusti, yang penting kok ridho. Kenapa? Dengan ridhomu maka neraka akan terasa adem, terasa dingin, terasa segar. Apa artinya surga jika engkau tidak ridho pada saya? Wong tasawuf. Mula ibadah wong tasawuf wis orang ngarep-ngarep surga karo neraka. Beda karo nyong sampean kabeh ibadah masih mengharapkan surga dan neraka. Ya. Jadi makanya orang tasawuf itu, ya Allah, saya kalau neraka tidak apa-apa ya Allah. Kenapa? Karena yang penting kau ridho pada saya, tidak masalah. Nah itu orang tasawuf, paham ya? Lah, tetapi pengertian orang-orang seperti tadi ini yang mempunyai faham, berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu bertempat pada makhluk dan juga menyatu dalam diri manusia, itu adalah pendapat yang ngawur, ya, pendapat yang ngawur. Makanya di sini fa in waqa'a min akabiril auliya'i ma yuhimu dzalika uwila bima yunasibuhu kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujud. Makanya perlu ditakwili. Kaqauli batihim, kaya ucapane sebagiane akabiril auliya. Kaqauli batihim, kaya ucapane sebagiane akabiril auliya ma ora ono iku fil jubbati ing dalam jubbah illallahu kejaba utawi Gusti Allah. Nah, ya. Kaya apa? Kaya ucapane akabiril auliya yang mengatakan tidak ada di dalam jubah saya kecuali Allah. Berarti kulita awal itu jangan sambau berarti jangan jubah pada Gusti Allah, tidak. Jadi ucapan seperti itu perlu ditakwil, tidak ada di dalam jubah saya kecuali Allah. Berarti sing nganggo jubah berarti Gusti Allah. Ya apa enggak? Makanya perlu ditakwil, artinya bahwa hatinya itu selalu ta'alluq, selalu berhubungan dengan Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang tasawuf, orang yang sufi itu hatinya tidak pernah alpa dari Allah. Beda dengan kita, hati ini selalu kosong dari Allah. Makanya ada istilah orang Barat mengatakan my God is dead, yaitu saya telah mati. Kenapa? Karena di dalam hati kita tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ya, apalagi tidak sholat. Kadang-kadang sholat saja tidak ada Allah. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita memikirkan yang lain. Ya mana? Tinggal apa? Ngantikan sembahyang atine nyong sampean kabeh ora ono Gusti Allah. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita disibukkan dengan memikirkan selain Allah. Apalagi di luar sholat. Nah, ya. Jadi maka tadi makalah seperti itu, walaupun dari akabiril aulia, penggedene para wali, maka perlu ditakwil. Jangan kemudian kita berpendapat berarti di dalam jubah ini adalah Allah. Berarti senang berjubah Gusti Allah. Maka perlu ditakwil. Ma fil jubati ora ana iku tetep ing dalam jubah illallah kejaba utawi Gusti Allah. Ini
Aroda ngarepaken sapa batuhum. Aroda ngarepaken sapa batuhum annama ing setuhune perkara fil jubati kaiku tetep ing dalem jubah. Balwal kauna balik ing dalem alam kullahu ya sakabehane alam iku la wujuda ora ana wujud iku maujud lau kaduhene mak illa billahi kejaba kelawan izine Gusti Allah. Maka hal itu perlu ditafsiri bahwa alam ini tidak akan mewujud kecuali dengan izin Allah. Paham enggak? Kita itu ada karena izinnya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan mau mewujud. Paham ya? Jadi katanya kayak gini, jangan kemudian sampean mengartikan letterlek bahwa di dalam jubah saya ada Allah. Tidak. Tetapi maksudnya yang dikehendaki oleh ulama itu adalah bahwa alam ini tidak akan mewujud kecuali dengan kehendak Allah. Paham enggak? Jadi onone nyong sampeyan kabeh, onone alam ini, adanya makhluk ini adalah karena berdasarkan kehendak dari Allah. Jika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan mewujud. Alam tidak akan ada. Paham? Paham enggak? Nah itu mesti ya kuwi, aja nang salati kan bahaya kuwi. Berarti apa namanya? Ma fi jubbati illallah. Berarti nyong Gusti Allah, bahaya kuwi. Enggak boleh ya. Makanya perlu ditakwil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Syekh Muhammad Al-Farisi fi Lawaqi'il Anwar dalam kitab Lawaqi'il Anwar ma min kamalil irfani iku setengah saking sempurnane makrifat min kamalil irfan ni iku setengah saking sampurnane makrifat suhutu abdin utawi ningalane kawula warabbin lan pangeran suhudu abdin utawi ningali kawula warabbin lan pangeran wa kullu arifin utawi saben-saben wong kang marifat nafakang nafiaken sapa kullu arif suhudal abdi ing ningalane kawula fi waqtin ing dalam waktu fi waqtin ing dalam waktu fi waqti ma ing dalam waktune ing dalam endine waktu fi waqti ma ing dalam dine waktu iku falaisa mongko ora ana apa sapa arif huwa ya arif iku bi arifin kang aran makrifat. Jadi maka Syekh Muhammad mengatakan dalam kitab Lawaqi'il Anwar mengatakan bahwa salah satu sempurnanya makrifat adalah menyaksikannya hamba terhadap Allah. Ya. Jadi wong kuwi seolah-olah itu bisa menyaksikan Allah. Kuwi jenenge suhudul abdi ar-rabbin. Itu menyaksikan. Ya. Jadi bener-bener yakinnya luar biasa terhadap Allah. Kuwi berarti wong sing wis bener-bener makrifat maring Gusti Allah. Beda kaya nyong sampeyan kabeh kuwi makom wong awam ya. Wong sembayang PC guyonan apa maning. Orane sembayang apa sembayang guyonan. Santri model apa ya san? Sembayang guyonan, ngaji guyonan ya. Nah itu. Lah sedangkan setiap orang yang makrifat ya, setiap orang yang makrifat yang meniadakan ya, yang meniadakan menyaksikannya hamba
di dalam dalam sebuah waktu, maka dia termasuk bukan orang yang ma'rifat kepada Allah. Wa inna ma huwa, karena yang mestine utawi kullu arifin fi dzalika waqti ing dalam mengkono waktu iku sahibu halin wong kang duweni tingkah. Wa inna ma huwa, angin mestine utawi kullu arif fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu iku sahibu halin wong kang duweni tingkah. Wa sahibul hali utawi wong kang duweni tingkah iku sakronu kang mendem. Iku sakronu kang mendem, la tahqiqa ora ana nyataken iku maujud. La tahqiqa ora ana nyatakaken iku maujud indau ana ing sandinge sahibul hal. Fadhahara mongko pertelo mima nyatane saking perkara dzikra kang den tutur apa anal murada ing setuhune kang den karepake iku biwahdatil wujudi kelawan manunggaling wujud, kelawan menyatune wujud ya. Biwahdatil wujudi kelawan menyatune wujud, wattihadilan manunggaling kawula Gusti fi madhabil qaumi ing dalem madhabe kaum tasawuf iku laisa ora ono. Fi madhabil qaumi ing dalem madhabe kaum tasawuf iku laisa ora ono apa al murad iku ala dhahiri ngatasi dhahir al mutawahhami kang den salah cipta. Jadi bahwa orang-orang yang sampai kepada derajat ya, orang-orang yang sampai pada derajat tauhid yang sangat luar biasa itu, sehingga dia itu berpendapat tidak ada alam ini kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena alam ini maujud kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alam ini melainkan Allah. Maka siapa kowe Allah ku maksudnya kehendak Gusti Allah tutu nyong bisa boleh sudah. Siapa kowe Allah berarti nyong ge maujud karena kehendak Allah, bukan berarti saya itu Allah, tidak. Tapi sudah tidak ada saya kecuali Allah. Kenapa? Karena saya ada itu karena kehendak dari Allah, karena berdasarkan izin dari Allah. Mana ya? Wa idza kanat lan ari kalane ana sapa abadatul ausani, pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala iku yaquluna padha ngucap sapa abadatul ausan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang nyembah sapa ingsun hum ing mana butuh orang nyembah sapa kita hum ing ausan illa liyuqarribuna kejaba supaya marekake sapa ausan nak ing kita mana butuh orang nyembah sapa ingsun hum ing ausan berarti berhala illa liyuqarribuna kejaba supaya marekake sapa ausana ing kita ilallahi maring Gusti Allah zulfa ing derajat kang parek. Walam yaqulu lan orang ngucap sapa abadatul ausan hum utawi abadatul ausan iku Allahu Gusti Allah. Kaifa hale kepriye yudhannu den nyono apa dalika mengkono kaifa hale kepriye yudhannu den nyono apa dalika mengkono
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halika briyudhanu tenyono bodzalika mangkono wahdatul wujud bil arifina kelawan wong kang padha makrifat kabeh. Jadi ketika orang-orang yang menyembah berhala itu mengatakan bahwa kami tidak menyembah berhala, melainkan berhala itu supaya mendekatkan saya kepada Allah. Paham dah? Jadi ketika orang-orang yang menyembah berhala itu mengatakan saya tidak menyembah berhala kecuali supaya berhala itu mendekatkan saya kepada Allah. Ya. Dan mereka tidak mengatakan mereka adalah Allah, tidak. Mereka tidak mengatakan berhala adalah Allah, tidak. Tetapi mereka mengatakan bahwa saya tidak menyembah berhala, melainkan supaya berhala itu mendekatkan diri saya kepada Allah. Kayak sampean ibadah sholat, kan supaya kita itu mendekat kepada Allah, supaya kita itu adalah dekat kepada Allah. Paham enggak? Itu ya. Jadi sebagaimana yang jadi apabila ada orang yang menyembah berhala mengatakan mana kudum illa liqarribuna illallah zulfa walam yakulu humullah kaifa yudhannu dzalika. Bagaimana hal itu dikatakan sebagai orang-orang yang makrifat, wong sing kanggo perantara. Ya benar. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak menyembah Allah kecuali supaya berhala itu mendekatkan diri saya kepada Allah. Apakah berarti Allah itu juga sebagai orang yang tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada perantara. Lah, kalau orang makrifat sudah ada perantara, sudah hanya ada dirinya dan Allah. Paham ya? Jadi musim makrifat hanya ada dirinya dan Allah. Jadi soal perantara. Ya, kui wong sing makrifat. Jadi di antara dirinya dan Allah sudah tidak ada perantara. Sangkin perke karo Gusti Allah. Tapi nek kaya wong sing berhala miki mana abudum illa liqarribuna illallah zulfa, itu berarti masih ada perantara. Apa perantaranya? Berarti berhala. Maka itu tidak boleh. Wa innamal muradu qaul arif wallahu alam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.